Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman hebat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan analisis nilai antara K2 dengan R3. Antara R2 yaitu K2 dan R3 yaitu non tenaga 2 atau teman-teman yang melamar P3K yang masuk dapodik lebih dari 3 tahun. Nah, kita akan melihat urutan kelulusan pelamar P3K tahun 2024, teman-teman. Ini ada contoh, teman-teman, hasil pengumuman tahun 2024 ini. Formasinya ada dua ini. Formasinya ada dua, kemudian pelamarnya itu ada 13 orang. Di mana yang K2 satu orang dan yang R3 ada 12 orang. Nah, kita lihat nilainya. Misalkan ini contoh ya. R2 ini nilainya 438, 438 nilai akumulatif semuanya. Kemudian R3-nya, R3A yang A ini 539 orang, atau yang pertama ini 539 orang, R3B 523 dan seterusnya. Kenapa saya cantumkan hanya 3 saja? Karena teman-teman formasinya 2. Otomatis yang urutan yang ketiga itu nanti akan seperti apa ya? Karena kan rankingan nih. Tidak lulus kan, tidak menempati formasi, teman-teman. Karena yang akan diambil kan 2 orang. Jadi ini contohnya R4 dan seterusnya, pasti di bawah 523 ini. Nah, mana yang lulus dan menempati formasi, teman-teman? Dari ketiga ini atau dari ke-13 orang ini nilainya, nanti saya akan lihat contohnya. Contohnya seperti apa. Nah, ini teman-teman semua ya, seperti itu. Jadi mana yang akan lulus dan menempati formasi, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada contoh pengumuman yang kebetulan pelamarnya itu ada R2 satu orang dan R3 12 orang, yang ini Bapak Ibu ya. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada pelamar-pelamar sengaja saya tutupi, kemudian nilainya juga saya tutupi, dan keterangan jagoan saya tutupi Bapak Ibu ya. Ini kan hanya contoh. Nanti kita akan lihat contoh lebih lengkapnya lagi Bapak Ibu. Nah, ini nanti mana yang tadi akan lulus dan menempati formasi, kita akan simak juga Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 pasal 29 dan pasal 30. Nah, supaya nanti teman-teman memahami dan memaklumi, oh seperti ini hasil dari lulusan P3K tahun 2024 ini berdasarkan Kepmenpan RB 348 2024 pasal 29 dan 30, Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru mampir, silahkan subscribe, like, follow, dan apabila ada yang disampaikan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, kita akan simak penjelasan berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh yang akan saya sampaikan terkait dengan hasil dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN tahun 2024. Ini ceritanya Bapak Ibu, ini contoh dari Jabatan Informasi Penata Layanan Operasional, khususnya di Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pendidikan SMP Negeri 44 Semarang, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, formasinya ada berapa? Di sini jumlah formasi yang dibutuhkan itu ada 2. Ternyata pelamarnya ada 13 orang Bapak Ibu ya. Ada 13 orang. Hadir kebetulan semuanya. Dan otomatis yang lulus itu hanya 2 Bapak Ibu dari 13 ini, karena yang dibutuhkannya adalah 2 orang. Dan sisanya berarti tidak lulus Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada nilai tertinggi ada 539, kemudian ada nilai terendah 436 ya. Jadi nilai tertingginya 539 dan nilai terendahnya 436. Nah, kita lihat Bapak Ibu para pesertanya siapa saja, kemudian yang lolos siapa saja. Ingat Bapak Ibu ya, hanya 2 orang. Yang L itu pasti 2 orang yang L, sisanya tidak Bapak Ibu ya. Karena yang dibutuhkan adalah 2 orang. Dilihat dari rankingan, berarti nilai yang tertinggi yang diambil. Kemudian kita lihat juga pesertanya ada K2 atau tidak. Kita lihat Bapak Ibu ya. Saya izin membesarkan dulu supaya kita tidak melihat nama Bapak Ibu ya. Kita tidak melihat nama Bapak Ibu, izin. Jadi saya akan melihat hanya keterangannya saja. Keterangannya saja di hasilnya seperti apa. Jadi kita lihat keterangannya saja. Kemudian pesertanya, nilai dan juga keterangan pesertanya. Jadi nama-namanya tidak, mudah-mudahan tidak terlihat Bapak Ibu ya. Nama-namanya mudah-mudahan tidak terlihat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada nilai 438. Tadi Bapak Ibu sudah tahu nilai yang terendahnya berapa Bapak Ibu. Kalau misalkan
lupa, kita lihat lagi ke atas. Nilai tertingginya 539 dan nilai terendahnya 436 Bapak Ibu. Nilai 436. Jadi kita lihat teman-teman semuanya seperti apa. Nah, ini adalah nilai 438. Berarti ada nilai 436 di bawah ini ya, 438. Nah, di sini adalah peserta dari R2 atau K2 dan di sini ada L-nya. Artinya ini adalah lulus Bapak Ibu. Jadi 438 ini adalah R2L, tenaga honor K2, peserta dari tenaga honor K2 yang lulus dan tentunya menempati formasi. Ini ya, kita analisis Bapak Ibu. Nilainya 438. Padahal Bapak Ibu tadi kita lihat nilai tertingginya itu adalah, kita lihat lagi, 539 Bapak Ibu. 539 nilai tertingginya. Tapi di sini yang lolos pertama, ada di urutan pertama itu adalah tenaga honor K2 yang kita lihat nilainya lebih kecil dari yang tadi 500-an, ini 400-an Bapak Ibu. Nah, ini hal yang harus kita teliti Bapak Ibu. Inilah penjelasan nanti akan saya sampaikan di Kepmen 4RB 348 2024. Nah, ini adalah dari K2 nilainya 438. Kita lihat ini berarti lulus. Tadi kan hanya 2 formasi yang lulus ya, hanya 2 orang yang lulus dari 13 orang ini. Yang ini yang pertama berarti 438 dari K2 lulus Bapak Ibu. Kita lihat siapa lagi yang lulus Bapak Ibu. Nah, ini langsung R3L. Artinya yang K2 di sini hanya 1 orang Bapak Ibu. Yang K2 di sini hanya 1 orang dan nilainya adalah yang tertinggi tadi 539. Artinya Bapak Ibu, di bawah nilai ini tidak lulus. Karena kan yang dibutuhkan hanya 2 orang. Jadi yang dilulus itu berarti urutan pertama rankingannya R2 dulu atau K2 dulu. Kemudian yang keduanya adalah kalau memang misalkan K2-nya sudah tidak ada lagi di formasi ini, maka langsung diambil R3 yang tertinggi. Nah, ini yang diambilnya 2, 539 nilainya. Kemudian di sini R3L lulus artinya Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi sekarang. Ini kan ada 13 orang yang melamar. Nah, ini otomatis yang 2 ini udah lolos Bapak Ibu ya, L semua nih. Coba kita lihat yang ketiganya lolos atau tidak. Nah, di sini R3. R3 otomatis R3 ini kan tidak ada L-nya. Berarti kan tidak lolos Bapak Ibu. Padahal kita lihat, kita bandingkan nilainya Bapak Ibu antara yang 5L antara yang R3 yang urutan ketiga ini 523 nilainya. Kalau yang K2 tadi nilainya 438. Tapi kenapa yang lolos itu yang 438? Karena yang 438 ini adalah R2 atau tenaga honor K2. Meskipun R2 ini kecil Bapak Ibu, tapi bisa menempati urutan pertama pada saat pengumuman kelulusan Bapak Ibu ya. Meskipun nanti yang R3 ini lebih besar nilainya. Kalau memang formasinya sedikit, pelamarnya banyak, otomatis yang R2 yang diutamakan atau yang K2 yang didahulukan kelulusannya. R3-nya setelah yang K2 selesai atau habis dulu yang K2-nya. Contohnya ini, formasinya hanya 2 orang, kebetulan ada K2 1 orang, nilainya kecil, kemudian R3-nya ada banyak dan nilainya besar-besar, itu tidak lolos Bapak Ibu. Nah, contohnya ini. Otomatis di bawah 523 juga yang sisanya itu pasti tidak lolos, pasti R3 Bapak Ibu semua ya. Pasti tidak ada L-nya tuh. Ini 519, kemudian ada juga 504, padahal nilainya 500-an. Beda dengan tadi nilai K2. Jadi Bapak Ibu tolong dipahami karena itu sudah sesuai dengan aturan yang sudah di launching sebelum pengadaan ini pada nomor 348 Kepmen 4RB nomor 348 tahun 2024. Jadi urutannya adalah K2 dulu. Kalau misalkan yang prioritas sudah selesai yang tahun 2001 lanjut kepada yang K2. Kemudian yang K2 selesai maka dilanjut kepada yang R3. R3 itu adalah teman-teman yang melamar yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Nah, kita kalau memang misalnya penasaran, kita lihat nih. Kita lihat pasal 29 dan pasal 30 ini Bapak Ibu. Di sini kan jelas, di pasal 28-nya pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik Bapak Ibu. Ini ya, kuncinya adalah berperingkat terbaik. Artinya, teman-teman yang terbaik yang peringkatnya lebih tinggi itu akan lulus Bapak Ibu. Tidak ada passing grade Bapak Ibu, tapi berperingkat terbaik. Jadi kita istilahnya lebih kita berlomba-lomba untuk nilai yang paling besar.
itu akan lulus sebagai berperingkat terbaik. Nah, di pasal ke-29, penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 ini berlaku secara berurutan. Ini adalah kuncinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kuncinya. Ya. Ini adalah kuncinya nih Bapak Ibu. Nah, secara berurutan Bapak Ibu ya. Jadi berperingkat terbaik tapi secara berurutan, ini adalah kuncinya. Bagaimana kuncinya Bapak Ibu? Penjelasannya apa saja? Yang pertama adalah ini, pelamar prioritas. Yang pertama adalah pelamar prioritas dulu. Pelamar prioritas ini adalah pelamar yang memiliki passing grade atau yang belum menempati formasi pada pelamar tahun 2021. Itu pelamar prioritas namanya. Kalau memang misalkan itu masih ada di daerah teman-teman semuanya, otomatis itu yang masuk. Kemudian yang keduanya adalah guru X tenaga honor K2. Setelah pelamar prioritas sudah habis, sudah tidak ada lagi daerah teman-teman semuanya, maka yang diutamakan adalah guru tenaga honor K2 untuk menempati rankingan pertama. Tadi contohnya meskipun kecil nilainya dibandingkan yang R3, itu akan menempati pertama urutan kelulusannya Bapak Ibu ya. Ini sudah diatur sedemikian rupa karena menghargai masa kerja mungkin ya. Kemudian yang berikutnya adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN BKN yang aktif mengajar Bapak Ibu. Kemudian yang keempatnya guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar Depodik dan ini 2 tahun Bapak Ibu ya, atau 4 semester Bapak Ibu, tapi sudah aktif di Dapodiknya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini kan lebih dari 3 tahun, kalau ini yang ber2 tahun, dan juga yang terakhir adalah lulusan PPG. Jadi Bapak Ibu untuk ketentuan lulusannya diurutkan dulu. Kalau misalkan nanti pelamar sudah tidak ada, maka tenaga honor K2 dulu meskipun nilainya kecil. Kemudian dilanjutkan dengan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini urutan pasal ke-30, urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Ada guru honor tenaga K2, guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Itu ya. Nah, ini Bapak Ibu penjelasannya. Semoga Bapak Ibu memahami dan mengerti terkait dengan rankingan dan juga urutan kelulusan yang dijelaskan pada Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024. Saya doakan semoga teman-teman semuanya lulus dan menempati formasi tahun 2024. Sukses dan semangat selalu. Terima kasih. Apabila informasi ini sangat bermanfaat dan berguna, silakan bagikan, kemudian follow, kemudian like. Apabila ada yang disampaikan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.